Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hidup, ya, dipimpin oleh Roh, ya. Mana kita hidup dipimpin oleh Roh ini sangat penting, karena dipimpin oleh Roh itu adalah bagian yang Tuhan arahkan bagi kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, di mana kami Tuhan saat ini, kami sebentar mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, terlebih Tuhan kami yang mendengarkannya hari ini. Terima kasih Tuhan, kami semua percaya bahwa semuanya tidak ada secara kebetulan, tapi dalam rancangan Tuhan, sehingga kami belajar dan belajar mentaati firman-Mu. Berfirman Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Hari ini kita belajar bagaimana kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus yang terambil dari Roma pasal yang ke-8, ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 8 saya bacakan. Ayat 8, so, mereka yang hidup untuk daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena kian daging adalah maut, tetapi kian roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab kian daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku, ayat ini jelas sekali pada kita dalam hidup kita ini, kita diberikan pilihan. Pilihan. Nah, ini kita diberikan satu otoritas untuk menentukan pilihan. Hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Bisa percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah memimpin kita hidup menurut daging. Karena orang yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi walaupun mungkin dalam komunitas rohani, tapi kalau pengajarannya tidak hal-hal yang berkaitan dengan roh, hanya berkaitan dengan apa yang kehidupan sehari-hari, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, kalau hanya berputar-putar sekitar itu saja, dan orang itu tidak mengerti apa yang namanya kehidupan rohani. Orang bisa mengerti kehidupan rohani kalau pikirannya terarah kepada hal rohani. Hatinya tertuju kepada hal rohani. Karena hanya orang yang hidup menurut roh lah yang mengerti apa yang menjadi kehendak roh itu sendiri. Dikatakan di sini, so, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jelas sekali firman Tuhan katakan, orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Saudaraku, dalam diri saya ada perubahan. Perubahan dalam cara pandang. Perubahan dalam cara berpikir. Pak Dosi tahu itu. Dulu saya terlalu banyak mikirkan tentang kebutuhan hidup. Bagaimana hidup sekarang, bagaimana hidup yang akan datang. Tapi Tuhan rohnya merubah cara pandang saya. Bukan lagi berpikirkan tentang hal kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi Tuhan arahkan saya supaya memikirkan dalam arti kata, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau hidup sampai hari ini, apa menjadi rencana Tuhan ke depan yang saya hidup di dalamnya. Ketika perubahan ini terjadi, saudaraku, kebutuhan dasar hidup saya pun Tuhan bisa siapkan. Tuhan bisa adakan. Apa yang tidak mungkin menurut manusia, itu menjadi mungkin bagi Tuhan karena semuanya mungkin. Bagaimana isi bisa terjadi kalau kita mengarahkan diri, bukan memikirkan hal-hal yang dari daging.
Tapi kita berfokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau saya hidup sampai hari ini, apa menjadi rencana Tuhan untuk saya bisa hidup di dalam. Jadi tempat peperangan rohani yang sesungguhnya adalah pikiran kita. Karena disinilah tempat iblis bermain. Tapi kalau orang yang hidup menurut roh, pikirannya adalah pikiran rohani. Yang dalam pikirannya itu dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam pikirannya, memikirkan hal-hal yang dari roh, sehingga cita-citanya juga apa yang menjadi kehendak Tuhan saya bisa kerjakan. Apa yang menjadi rencana Tuhan saya lakukan. Karena semua kita hidup ini tidak ada istilahnya secara kebetulan. Tapi ada rancangan Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita. Tuhan adakan itu semua. Baru-baru ini orang tanya, Pak, bisa nggak kirim rekeningnya, Pak? Saya pikir buat apa tanya? Saya tanya balik, maksud tujuannya apa minta rekening? Dia bilang, saya tergerak untuk memberkati. Saya minta rekening, Pak. Akhirnya, ya, karena orang minta kan saya kasih. Saya kasih pagi, sore, sudah transfer. Sejumlah dana, walaupun mungkin tidak begitu banyak, tapi itu bentuk perhatian bagaimana Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk membantu proyek-proyek mega ilahi Tuhan. Dan Tuhan bekerja dengan banyak cara. Ketiga juga saya berencana untuk pelayanan ke Penang. Ketika saya katakan saya siap Pak bulan Juli. Dia bilang, berapa kebutuhannya? Tiket dan sebagainya. Saya kalkulasi semua jumlah itu. Hari ini saya kasih KTP saya. Dan besok dikirim sejumlah dana yang saya sebutkan itu dalam bentuk ringgit. Wow, ini luar biasa. Apa yang membuat perbedaan itu? Karena saya belajar berpindah dari memikirkan hal-hal dari daging. Saya tidak lagi berpikir tentang kebutuhan hidup, tapi tujuan Tuhan atas hidup saya kalau saya hidup sampai hari ini. Perubahan inilah membuat ada perubahan semua yang kelihatan. Ya, jadi Tuhan kerjakan itu. Saya bisa melihat juga bagaimana Pardosi punya keterlibatan untuk pembangunan tempat-tempat di mana kami sedang bangun. Dan dari mana semua biaya itu? Disinilah campur tangan Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia bisa menjadi mungkin. Kenapa saya demikian? Orang bilang dari mana? Pak Surbakti saya tahulah. Dia nggak punya jemaat. Dari mana yang mendukung dia? Manusia berpandangan. Tidak mungkin. Tapi Tuhan katakan semuanya menjadi mungkin. Apa yang mustahil bagi manusia itu menjadi nyata. Jadi orang yang hidup dituntun oleh roh. Pikirannya bukan lagi menurut daging. Karena mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tapi mereka hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Apa hal-hal dari roh? Hal-hal dari roh yaitu rancangan-rancangan ke depan apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Nah, Tuhan katakan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan. Penuh harapan. Artinya di sini sesuatu yang baik Tuhan siapkan bagi orang yang berpindah dari pikirannya tadi hal daging, pikirannya tentang kebutuhan hidup, berpindah kepada tujuan Tuhan dalam hidupnya.
dia akan mengalami itu. Jadi pengalaman itu bisa dialami ketika perpindahan dari memikirkan hal-hal dari daging dan berpindah kepada memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa saja hal dari roh itu? Kita dipimpin ke satu pengalaman. Mungkin belum pernah kita alami sebelumnya. Ada satu hamba Tuhan, dia memang panggilannya menjadi worship leader. Seperti tadi Pak Dosi metik gitar. Dia pun begitu, dia metik gitar dan nyanyi. Waktu dia nyanyi sambil metik gitar, orang yang mendengar itu mengalami lawatan Tuhan. Dan bukti lawatan Tuhan ada mengalir air mata sukacita melalui pipi orang. Dialami sendiri, saudaraku. Bagaimana sukacita itu waktu mendengar seseorang itu menyanyikan pujian, berfokus kepada Tuhan. Jadi orang yang hidup memikirkan roh, pandangannya yaitu pandangan jauh ke depan, apa yang Tuhan siapkan. Dia tidak berpikir tentang apa yang masa lalu, tapi mikirkan dari sekarang dan untuk akan datang. Itu dia pikirkan ke sana dan dia berdoa, pandangannya tertuju kepada rancangan Tuhan jauh ke depan yang Tuhan siapkan bagi dia. Maka jangan kaget orang yang tidak mengenyam pendidikan teologi. Bisa jauh lebih dahsyat dia melayani daripada orang yang khusus belajar sekolah teologi. Apa membuat perbedaan itu? Bukan sekolahnya, tetapi penyerahan dirinya kepada Tuhan dan dia berkata, secara pendidikan aku biasa-biasa saja, tapi Yesus luar biasa dan bisa memberikan kemampuan luar biasa karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang yang penyerahan total kepada Tuhan dalam hidupnya dan berkata, inilah aku tuh. Orang yang mau dituntut oleh Roh ada sikap hati yang menurut, ada ketaatan, ada rendah hati. Karena dia tahu orang hidup menurut roh lah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau orang yang hidup menurut daging itu sangat bertentangan dan endingnya adalah maut. Karena kehendaknya adalah maut, tapi kehendak roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara Tuhan, orang yang hidup menurut daging, endingnya apa? Maut. Akhirnya maut. Pak, tapi dia tidak melayani, Pak. Dia ada satu komunitas. Jumlahnya banyak, Pak. Bila aku tidak tertarik dengan jumlah. Aku tertarik ketika orang menyerahkan hidupnya, hatinya tertuju kepada rancanganku, dan aku berkenan kepadanya, dan rohku tinggal dalam hidupnya, sehingga seluruh pikirannya tertuju kepadaku, rancangannya sesuai rancanganku, dan aku menyertai dia, nyatakan kehendakku dalam kehidupannya. Jadi orang yang hidup menurut roh, dia selalu membangun hubungan melekat dengan Tuhan. Karena Allah itu roh. Dan barang siapa menyembahnya, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau mengerti rasa ini, kita senang berhubungan dengan Tuhan. Roh kita. Salah satu fungsinya kenapa orang berbahasa roh, supaya mudah untuk berkomunikasi, mudah berhubungan, rohnya begitu melekat, menyatu, sehingga seluruh pikirannya dikuasai oleh Roh Kudus, maka tindakannya sesuai dengan apa yang Tuhan pimpin dalam kehidupan. Jadi kalau kita mau dituntun, dipimpin oleh roh, maka kita juga belajar untuk hidup menurut keinginan roh. Roma 8 ayat 7 katakan, sebab kehendak adalah perseteruan terhadap Allah,
karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi orang yang pikirannya tertuju kepada hal-hal lahiriah, Tuhan katakan itu bagaikan perseteruan terhadap Allah. Dan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dia tidak akan takluk kepada hukum Allah. Karena orang yang hidup menurut daging, dia tidak paham tentang hal rohani. Dia tidak mengerti tentang rohani. Kenapa? Karena dia tidak punya pengalaman di bidang itu. Dia tidak tahu tentang itu. Saya pernah mendengar satu kesaksian menceritakan tentang kondisi Singapura. Dengan jelas dia ceritakan semua panjang lebar, bahkan lebih tahu dari apa yang saya tahu, walaupun saya pernah di sana. Saya tanya Pak dia, apakah Anda sudah pernah ke sana? Dia bilang, om saya yang tinggal di sana, kerja di sana. Dan ceritanya saya bisa petik dan saya bisa ceritakan. Saya bilang stop untuk sampai itu. Kalau Anda tidak punya pengalaman hanya dengan berita saja, jangan lanjut. Saudaraku, Tuhan mau kita tidak sekedar tahu firman, tapi Tuhan mau kita mengalami sendiri bagaimana hidup kita dikuasai oleh firman itu sendiri. Kalau kita mengerti rahasia ini, kita dari hari ke hari hidup kita berkenan kepada Allah. Jadi saudara Tuhan hari ini, saya tidak panjangkan firman Tuhan ini, tapi rencana Tuhan tetap dinyatakan. Kepada siapa? Kepada orang yang mengambil keputusan, membuat pilihan. Aku hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi komunitas The Power of Love ini Tuhan rindukan, Tuhan inginkan supaya hidup menurut roh, dipimpin atau dituntun oleh roh. Sehingga kehidupannya berubah dari hari ke hari, makin meningkat dari hari ke hari. Sehingga dari tindakannya, itu apa yang dia alami sendiri. Apa yang dia ketahui dan dia alami sendiri. Dan tindakannya itu menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan berkati. Inilah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus menjabarkan kepada kami tentang rahasia-rahasia ilahi yang Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga kami tampil beda di tengah-tengah dunia di mana kami hidup, di mana kami tidak lagi hidup menurut daging, tapi memikirkan apa yang menjadi kehendak Roh. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur karena firman-Mu sudah dibentangkan hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali kepada Ibu Tiara. Ya, baik. Terima kasih Pak Surbakti, firman Tuhan yang sangat memberkati pada pagi hari ini ya, di mana tadi dikatakan bahwa hidup kita hendaknya dipimpin oleh roh ya. Saya juga diberkati sekali ya. Saya diingatkan juga kitab Roma 8 ayat 14 katanya begini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah ya. Saya dikasih pengertian kalau kita mengaku anak Allah berarti kita harus dipimpin roh Allah. Nah, kalau kita belum dipimpin roh Allah berarti kita belum anak Allah yang sebenarnya, yang sejati gitu ya. Saya dikasih pengertian pagi hari ini. Wow. Jadi semua nggak pilih kasih. Jadi kalau kita masih dipimpin oleh keinginan daging, keinginan roh-roh yang lain, berarti kita ini belum anak Allah yang sejati. Itu yang saya tangkap dari nats ini ya. Dan tadi hambanya sudah jelas menceritakan bagaimana hidup yang dipimpin roh Tuhan itu, roh Allah itu seperti apa dia bisa mempraktekkan, dia bisa menikmati dan
bisa jadi saksinya Tuhan. Ya, Bapak Ibu, waktu kita masih banyak.